Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 5. Teksnya ayat 13 sampai 25 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 16. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem dan Daud lahir anak-anak lelaki dan perempuan. Paragraf yang kedua ayat 17 sampai 21. Orang Filistin datang kepada Israel untuk menangkap Daud. Tetapi Daud yang bertanya kepada Tuhan dan ia memukul kepala mereka di Baal Prasim. Paragraf yang ketiga ayat 22 sampai 25. Orang Filistin lagi maju ke lembah Lebaim dan Daud lagi memukul kepala mereka sesuai dengan rancangan Tuhan. Kesimpulannya, setelah pindah dari Hebron ke kota Daud, dia mengambil lagi beberapa gundik dan istri dan lahir lagi anak-anaknya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, orang Filistin datang kepada Israel untuk menangkap Daud. Tetapi Daud yang bertanya kepada Tuhan dapat janji Tuhan akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangan Daudnya. Dan ia memukul kepala mereka di Baal Prasim. Tetapi orang Filistin lagi maju ke lembah Lebaim dan Daud lagi memukul kepala mereka sesuai dengan strategi Tuhannya. Ajaran tentang Allahnya. Tuhan membimbing Daud di dalam peperangan dengan orang Filistin. Ia janji kepada Daud akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangannya dan memukul kepala orang Filistin dengan strateginya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang Filistin yang mendengar bahwa Daud diurapi menjadi raja atas Israel maju untuk menangkap Daud. Tetapi mereka dipukul kepala 2 kali. Sebab Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberitahukan strateginya kepada Daud. Bukan karena kekuatan Daud, karena Daud hanya andalkan Tuhan dan karena Tuhan memberitahukan strategi dan memberikan kekuatannya secukupnya. Sehingga orang Filistin dipukul kalah. Kedua, Daud lagi mengambil gundik dan istri di Yerusalem. Dan ketika orang Filistin maju untuk perang, Daud bertanya kepada Tuhan dan dapat janji Tuhan akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangannya. Tetapi dia melakukan hanya sesuai dengan firman dan strateginya. Dan akhirnya dia memukul kepala orang Filistin. Ya, sekalipun kelihatannya sudah berkuasa, juga sudah cukup kuat, tetap melakukannya hanya sesuai dengan firman dan strategi Tuhan saja. Inilah cara yang kita menjadi pemenangnya. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, ketika menghadap tantangan, tetap kuatkanlah hati Anda dengan bertanya kepada Tuhan tentang strategi untuk mengatasi tantangan itu. Pasti Tuhan akan memberitakan strategi. Memang Tuhanlah strategi yang paling utama bagi kita. Kedua, jangan berhenti di tengah jalan. Tetap berjalan sampai habis tantangan. Ya, kadang-kadang kita berhenti karena katakan ya sudah capek atau katakan ya sudah cukup naik begitu. Janganlah berhenti demikian itu. Tetap berjalan sampai habis tantangan. Inilah cara Tuhan. Akhirnya praktik hari ini, jangan melawan musuh dengan kekuatan pribadinya, melainkan melawan musuh dunia iblis dalam kekuatan Tuhan, sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan strateginya. Dan jangan berhenti peperangan itu sampai mereka kalah. Harus tetap maju, harus tetap habiskan mereka tentang tantangan. Inilah kehidupan orang percaya dan inilah tanggung jawab yang mengajarnya hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.